jika Anda masuk waktu zuhur dalam keadaan suci, dalam tempo yang cukup untuk melaksanakan sholat, maka nanti setelah Anda suci, Anda wajib mengqadha sholat zuhur yang Anda tinggalkan. Karena lazimnya begini, hendaknya seorang waktunya waktu muwassa. Kapan waktu zuhur tiba, maka dihimbau siapapun dari kita hendaknya melaksanakan. Karena waktunya memanjang, muwassa itu bisa mundur di pertengahan, bisa di akhir. Yang jelas wanita itu kalau seandainya dia melakukan sholat zuhur, dia bisa. Cuman dia belum melakukan sholat zuhur. Belum sempat melakukan sholat zuhur, tiba-tiba datang haid. Maka wajib diqadha. Nanti. Cuman dia tidak dosa. Karena wajib dalam istilah fikih, wajib muwassa, wajib yang waktunya itu luas, bisa untuk digunakan melakukan kewajiban tersebut dan ditambah yang lainnya. Bahkan misalnya dia punya utang zuhur 4 kali zuhur. Setelah melaksanakan sholat zuhur, dia bisa digunakan untuk utang zuhur. Namanya wajib muwassa dalam istilah fikihnya, usul fikih. Nanti ada wajib mudhayyak, itu waktunya pas, nggak bisa digunakan yang lainnya. Contoh puasa. Kalau kita punya utang puasa sehari, nanti diqadha di bulan Syawal, ya sehari. Sehari itu nggak bisa digunakan untuk puasa 2 hari atau 3 hari, nggak bisa. Sehari ya sehari. Baik, ini bahasan masalah usul fikih. Nah, jadi kalau ini nggak masalah karena tidak dosa. Bahkan kalau seandainya sudah 1 jam belum sholat zuhur, karena diperkenankan dia menunda zuhur sampai waktu menjelang waktu tahrim. Di pertengahan sah, menjelang akhir juga sah. Yang penting jangan sampai sholat zuhurnya keluar daripada waktunya. Maka ini aman, tidak ada masalah, insya Allah tidak dosa, biarpun tiba-tiba Anda belum sholat, tidak dosa. Yang kedua ini, pembahasan yang kedua, haid berhenti pada waktu sholat. Ini harus waspada. Haid berhenti pada waktu sholat, artinya begini. Seorang wanita dalam keadaan haid, anggap saja waktu asar. Haid waktu asar. Kemudian suci. Suci. Lah sucinya ini kalau bisa untuk melakukan sholat asar, maka dia hendaknya wajib melakukan sholat asar. Akan tapi kadang sucinya tidak cukup untuk melaksanakan sholat asar. Yaitu baru suci, alhamdulillah suci. Ngelihatnya alhamdulillah suci itu waktu asar. Tidak lama kemudian azan maghrib. Azan maghrib. Maka bagaimana kisah wanita semacam ini? Maka karena dia sempat suci di waktu asar, biarpun hanya sekedar untuk cukup takbiratul ihram untuk Allahu Akbar, maka sholat asarnya wajib diqadha dan dia tidak dosa. Contohnya juga Isya. Nah ini yang dosa, ini contoh yang dosa. Contoh yang dosa adalah wanita sudah suci tidak bergegas melakukan sholat, sementara kalau melakukan sholat sangat cukup. Dia teledor sampai masuk waktu sholat berikutnya, maka dosa dia. Ini banyak terjadi adalah jika terhentinya darah haid itu di malam hari. Tanggung, nggak biasa tahajudan. Jam 3 dia ngerasa sudah berhenti darah. Dan harinya memang hari berhenti. Dan dia tahu darahnya berhenti. Jam 3 sampai subuh kan 1,5 jam. Apa katanya? Tanggung nanti aja sekalian subuh. Dosalah wanita ini. Hati-hati. Maka biarpun di tengah malam, dia wajib mandi besar. Kemudian dia melakukan sholat Isya. Karena apa? Dia suci dalam keadaan, dia suci menemui waktu Isya. Tapi jika dia menemui waktu sholat nggak cukup untuk sholat, nggak dosa. Yaitu tadi,
habis suci, belum sempat wudhu, belum mau mandi, belum sempat, tiba-tiba sudah masuk waktu sholat berikutnya. Jadi wahai anak-anak putriku semuanya, kalau misalnya haidmu berhenti di tengah malam, jangan nunggu subuh, sebab waktu itu sudah wajib melakukan sholat isya. Wajib melakukan sholat isya. Jangan dikuasai oleh rasa malas. Wah saya gini, dingin tidak kuat. Enggak ada urusan dengan dingin, ada tayamum. Kalau memang dingin betul enggak kuat, gemetaran, sakit, maka bisa tayamum. Yang jelas sholat harus dilaksanakan waktu itu. Kecuali jika darah haid itu datang, enggak cukup untuk sholat. Maka nanti dikodok. Setelah masuk sholat, waktu sholat yang lainnya dikodok, suka-suka kodoknya. Seperti ini. Jadi penegasannya adalah bagi wanita yang sudah terputus darah haidnya, sementara masih cukup waktunya untuk sholat, maka hendaknya segera dia mandi dan melakukan sholat. Dan jangan teledor dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab.